Film ini berkisah tentang seorang gadis bernama Shirley yang merupakan karakter utama di dalam film ini. Bisa dibilang si cantik Shirley ini menjalani hidup seperti remaja normal pada umumnya, masih duduk di bangku SMA dan memiliki kedua orang tua yang cukup baik. Untuk mendapatkan uang jajan tambahan, Shirley bekerja sebagai pengasuh anak. Jadi kalau ada keluarga yang membutuhkan jasanya untuk menjaga anak, maka Shirley selalu siap untuk menerima pekerjaan itu. Tepat di hari ini, Shirley dijemput oleh seorang pria bernama Michael yang akan memakai jasanya untuk menjaga anak. Karena Michael dan istrinya akan pergi keluar untuk makan malam bersama temannya. Setelah Michael dan istrinya pergi, Shirley menjalankan pekerjaannya dengan baik. Di sela-sela pekerjaannya, Shirley juga menyempatkan diri untuk belajar. Bisa dibilang, Shirley yang masih duduk di bangku SMA tidak mengabaikan statusnya yang masih seorang pelajar. Selang beberapa waktu, terlihat Michael dan sang istri Gail selesai makan malam bersama teman-temannya. Di sini Michael melihat gerbong kereta api yang sudah terbengkalai. Ia pun mengajak istrinya itu untuk melihat-lihat ke dalam sana. Namun Gail menolak karena tak ingin lama-lama meninggalkan anak mereka di rumah. Sesampainya mereka di rumah, terlihat Shirley sedang membersihkan lantai. Gadis itu benar-benar melakukan tugasnya dengan baik dan merupakan tipikal orang yang sangat pembersih. Berhubung sudah larut malam, Michael pun berinisiatif mengantarkan Shirley pulang ke rumah. Pria itu bahkan berbaik hati mengajak Shirley ke restoran setelah tahu sang pengasuh anak belum makan malam. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Michael mengarahkan mobilnya menuju kereta api tua yang ia lihat bersama istrinya tadi. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Shirley berjalan mengiringi langkah Michael. Betapa kagetnya dua orang itu ketika sedang asik berkeliling, tiba-tiba ada petugas keamanan yang menyorot mereka dengan senter. Nah, di saat mereka bersembunyi inilah, Michael memanfaatkan kesempatan itu untuk mencium Shirley. Setelah dirasa aman, mereka pun kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke rumah Shirley. Karena Michael merasa senang, ia pun memberi uang tip kepada Shirley dengan jumlah yang cukup besar. Shirley pun menerima uang itu dengan penuh sukacita. Dan sejak malam itu, Michael dan Shirley terus kepikiran dengan apa yang mereka perbuat. Beberapa hari kemudian, Shirley yang sedang nongkrong bersama teman-temannya di sebuah kafe melihat Michael yang kebetulan juga berada di sana. Mereka pun saling melempar senyum dari kejauhan. Istri Michael yang juga melihat Shirley langsung menghampiri gadis itu dan berkata akan memakai jasanya lagi untuk mengasuh anaknya. Meski terlihat ragu, Shirley akhirnya menerima tawaran itu. Adegan kemudian melompat di mana Shirley dan Michael sedang berada di dalam mobil dan mereka nampaknya baru saja selesai bermesraan. Seperti modus sebelumnya, Michael berinisiatif mengantar Shirley pulang, tapi mereka malah melipir dulu ke tempat sepi. Setelah ritual itu selesai, Shirley pun diantar pulang dan diberi uang tip seperti malam sebelumnya. Kini Shirley memiliki banyak uang untuk dirinya sendiri. Disinilah jiwa wirausahanya muncul untuk menghasilkan uang dengan cepat dan lebih banyak lagi. Di sekolah, Shirley memiliki teman dekat bernama Melissa yang merupakan temannya sejak sekolah dasar. Pada Melissa, Shirley menceritakan apa yang telah dilakukannya bersama dengan Michael, ayah dari anak yang dijaganya. Sementara itu di tempat lain, Michael juga membeberkan kisah nakalnya kepada temannya yang bernama Jerry. Tentu saja Jerry jadi ngiler dan meminta Michael untuk mencarikan pengasuh anak seperti Shirley. Michael pun segera menghubungi Shirley dan menanyakan apakah gadis itu memiliki kenalan yang bisa mengasuh anak temannya. Berhubung Melissa adalah teman terdekatnya yang juga sedang membutuhkan uang, Shirley pun menawarinya pekerjaan sebagai pengasuh anak.
Gayung pun bersambut. Melissa dengan senang hati menerima tawaran itu. Sesuai instruksi dari Shirley, selesai melaksanakan tugasnya sebagai pengasuh anak, Melissa langsung melayani hasrat ayah si anak, yaitu Jerry. Kemudian Melissa dan Shirley janji ketemuan di kafe langganan mereka dan bisnis pun dimulai. Karena ia yang mengenalkan Melissa ke Jerry, Shirley pun meminta komisi 20% kepada temannya itu. Tanpa rasa keberatan sedikit pun, Melissa menyodorkan uang sebesar $40 kepada Shirley lalu berterima kasih. Seiring berjalannya waktu, layanan pengasuh anak plus-plus yang dirintis oleh Shirley mengalami peningkatan yang cukup pesat. Kini mereka pun berniat menambah anggota. Melissa kemudian merekomendasikan teman satu sekolah mereka yang bernama Brenda. Brenda ini adalah gadis yang sangat polos. Setelah Shirley mengajak Brenda untuk ikut bersama mereka dalam layanan pengasuh anak plus-plus, Brenda pun dikirim oleh Shirley untuk bertemu dengan seorang om-om, dan kedok mereka sebagai pengasuh anak terbilang sangat rapi. Pertama-tama mereka tetap menjalankan tugas mengasuh anak, namun setelah itu mereka juga menyediakan layanan plus-plus bagi ayah si anak. Dengan bergabungnya Brenda ke dalam tim milik Shirley, kini mereka pun mendapatkan pelanggan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya Michael tahu kalau Shirley juga memberikan layanan kepada teman-teman dekatnya. Di sini Michael terlihat cemburu kepada Shirley. Suatu ketika, Brenda dengan sombongnya pamer barang-barang branded pada adiknya yang bernama Nadine. Merasa iba pada Nadine, Brenda lalu mengajaknya untuk ikut gabung menjadi pengasuh anak plus-plus yang dipimpin oleh Shirley. Nah, ketika Brenda mendapatkan orderan dari seorang pria, ia pun mengalihkannya kepada Nadine dan menyuruh sang adik untuk pergi melayani pelanggannya. Ketika Shirley menemui Brenda untuk menagih uang komisi, gadis itu mengabarkan kalau ia telah mengajak adiknya yaitu Nadine, dan Nadine lah yang melayani pelanggan yang diberi Shirley kemarin malam. Mau tidak mau Nadine pun wajib memberi uang komisi kepada Shirley. Kini Nadine sah menjadi anggota Shirley dan dari sinilah awal konflik dimulai. Suatu hari, Nadine nekat mencari pelanggannya sendiri tanpa perantara dari Shirley, dan Nadine juga mengajak teman-temannya tanpa sepengetahuan bosnya itu. Hal itu mengakibatkan semua pelanggan Shirley dicuri oleh Nadine. Alhasil, Shirley tidak mendapatkan orderan semenjak bergabungnya Nadine ke dalam timnya. Shirley kemudian mengumpulkan semua anggotanya dan memperingatkan mereka bahwa tidak dibenarkan mencari orderan sendiri tanpa sepengetahuannya, dan jika hal itu terjadi lagi, maka Shirley tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan mereka. Suatu hari, setelah dikasari oleh seorang pelanggan, Brenda pun mengalami stres. Gadis itu merasa terpukul atas apa yang telah dilakukannya selama ini. Kemudian esok harinya, Brenda bertemu dengan Shirley dan memberitahu kalau ia tidak mau lagi bekerja sebagai pengasuh anak plus-plus. Mendengar kabar itu, Melissa lantas cemas, takut Brenda akan membeberkan pekerjaan kotor mereka. Seiring berjalannya waktu, bisnis yang dirintis oleh Shirley dan Melissa makin hari makin memburuk. Para anggota tidak lagi mengikuti aturan yang dibuat Shirley sebelumnya. Belum lagi Nadine kembali mencari pelanggan tanpa sepengetahuan Shirley. Suatu malam, Michael kembali mengajak Shirley ketemuan di gerbong kereta api tua. Pria itu mengutarakan niat untuk menjadikan Shirley sebagai simpanannya. Michael ingin Shirley berhenti bekerja sebagai pengasuh anak plus-plus dan hanya melayani dirinya. Di sini Shirley sebenarnya sudah terlihat ragu-ragu untuk menerima tawaran Michael itu. Akhirnya percakapan mereka harus segera disudahi karena Michael tertangkap basah oleh petugas keamanan.
Saat mencari keberadaan Nadine di rumahnya, Shirley sadar kalau gadis itu kembali menerima orderan tanpa sepengetahuannya. Bersama Melissa dan juga Jerry, Shirley berniat akan memberi Nadine pelajaran malam itu juga. Di sebuah parkiran sepi, mereka bertemu Nadine sedang bersama pelanggannya di dalam mobil. Beruntung Jerry berhasil menyelamatkan Nadine dari keberingasan Shirley dan Melissa yang ingin menjatuhkan gadis itu dari atap gedung. Saat melihat sosok pelanggan Nadine, Melissa sontak membelalakan mata. Ternyata pria itu adalah ayahnya Shirley. Shirley pun menjadi sangat syok dan menangis histeris. Ia menyesal karena bisnis yang dirintisnya malah menjerat ayahnya sendiri. Dan otomatis karena sang ayah menggunakan jasa itu, ia telah mengkhianati istrinya sendiri yang tidak lain adalah ibunya Shirley. Kemudian keesokan harinya, dengan apa yang telah terjadi, Shirley benar-benar menghentikan layanan mengasuh anak plus-plusnya. Ia merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya. Karena telah mendapatkan karma, ia pun bertekad menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan film ini pun berakhir.